Pemirsa Hidup Sehat, ternyata momen Hari Raya Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk belajar saling memaafkan dan juga menjalin silaturahmi. Lantas, benarkah momen tersebut bisa bermanfaat bagi kesehatan mental? Nyatanya, menurut peneliti, seseorang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain akan berdampak baik untuk kesehatan mental, pemirsa. Sebab, kesehatan mental memiliki hubungan erat dengan kesehatan fisik. Lalu, apa saja ya manfaatnya jika kita bisa meminta maaf dan saling memaafkan pada seseorang? Berikut simak yuk informasinya. Setiap orang pasti pernah merasakan tersakiti oleh perkataan atau perbuatan orang lain. Namun, menyimpan amarah dan dendam justru dapat meningkatkan stres, kecemasan, bahkan berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan diri terus disakiti, tetapi melepaskan beban emosional yang menghambat kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan cenderung mengalami tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, serta memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh dan melangkah maju dengan lebih damai. Memaafkan bukan hanya untuk orang lain ya, tetapi juga untuk ketenangan diri kita sendiri. Selain itu, memaafkan juga berpengaruh dengan saraf parasimpatik, di mana saraf ini bersinggungan dengan pernafasan, detak jantung, serta pencernaan. Sistem saraf parasimpatik adalah bagian untuk menenangkan diri dari sistem saraf, sehingga bisa mengontrol rangsangan pada area tertentu, seperti seseorang yang bisa menenangkan diri ketika mengalami stres. Salah satu caranya, ikhlas untuk memaafkan. Tak hanya itu, manfaat besar ketika memaafkan seseorang ternyata penting untuk terhindar dari penyakit kardiovaskular. Bahkan, memaafkan bisa menurunkan risiko penyebab kematian loh. Terakhir, jika kita menyikapi permasalahan pada seseorang dengan respon amarah dengan waktu yang lama hingga menolak untuk memaafkan, maka pikiran pun akan terus memikirkan permasalahan itu secara berulang kali. Jika memikirkan masalah secara terus-menerus, bisa menimbulkan rasa tertekan dan putus asa. Hal ini bisa menyebabkan gangguan psikologis. Pemikiran invasif berulang kali bisa menyebabkan gangguan obsesif kompulsif atau OCD, stres pasca trauma atau PTSD, kecemasan, depresi, atau gangguan psikomatis, hingga memicu penyakit pada fisik seperti migrain. Nah, pemirsa, hati-hati ya. Sebaiknya belajarlah untuk memaafkan dan jangan memendam amarah agar tak menimbulkan gangguan psikologis ya. Pemirsa Hidup Sehat, nyatanya kesehatan mental bisa berpengaruh pada kesehatan fisik manusia. Contoh paling umum ialah ketika mengalami stres. Ketika seseorang mengalami stres, maka akan timbul rasa sakit perut. Bahkan jika stres berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, berdampak pada melemahnya imun tubuh kita loh. Selain itu, jika sering merasa emosi dan marah, tentunya bisa memicu terserangnya penyakit jantung. Wah, bahaya ya pemirsa. Lantas, bagaimana cara menghindari hal ini? Simak ulasannya berikut ini. Pertama, jangan malas untuk berolahraga. Aktivitas fisik adalah cara yang tepat untuk menjaga kesehatan fisik dan meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan rutin melakukan olahraga jenis apapun, ternyata baik untuk pelepas dan penyerapan bahan kimia sehingga menghasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan di otak manusia. Untuk itu, jangan segan mulai sekarang lakukan olahraga secara rutin ya, karena olahraga tak hanya baik untuk fisik, tapi juga berdampak positif untuk kesehatan mental kita. Kedua, pola makan. Menjalani hidup sehat salah satunya dengan mengatur pola makan kita. Memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tentu bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Perhatikan gizi sehat dan seimbang mulai dari jumlah protein dengan batasan yang sehat, lemak esensial, karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, dan konsumsi air yang cukup. Dengan mencukupi nutrisi yang seimbang tentu mempengaruhi kesehatan mental kita dan mencegah datangnya depresi hingga penyakit Alzheimer. Ketiga, hindari merokok. Merokok kerap dianggap bisa meredakan rasa stres atau sedih seseorang. Namun nyatanya hal ini hanya bersifat jangka pendek, sebab merokok berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga fisik. Karena nikotin dalam rokok bisa mengganggu hormon dopamin di otak. Sebab jumlah hormon ini biasanya lebih rendah pada orang yang mengalami depresi. Jadi, mulai sekarang hindari ya pemirsa. Lebih baik cari cara yang lebih menyehatkan agar berdampak positif pada kesehatan tubuh dan mental kita ya.
Pemirsa, untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, kita tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik. Kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan. Beberapa langkah sederhana bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental. Pertama, katakan hal positif pada diri sendiri membuat kita lebih optimis. Kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Keempat, olahraga. Tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati sebelum dan sesudah berolahraga. Kelima, makanlah makanan lezat dan sehat yang mampu menyehatkan otak. Keenam, lakukan sesuatu untuk orang lain. Bersikap membantu dan ramah adalah cara yang baik untuk membangun harga diri. Terakhir, istirahat dan tidur tepat waktu. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati.